Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan pertanyaan daerah gereja kita HKBP Bandung. Sebelum kita memulainya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 1 sampai 2. Paian di rohaku una soutiopi molo sobesitiopat hatana badiai ahana maha oja niha porseaoni ale Jesus sai matahon sai ramoti maawo asahot ha porseaon di bagasan rohako sai paringgas marohaku mangoloi di hatami asamawas di podamu songon si Maria Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di sorga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel di dalam pertanyaan kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42, demikian bunyinya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya.
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 476 ayat 1. Dada guru dia be Jesus dona puna las roha kudung hubege Jesus si pangolua dang bea guru dia Jesus na salele mangolu Jesus do na puna. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nasihat adalah serangkaian kata-kata yang tidak akan pernah usang atau tua atau dikatakan tidak berlaku. Tetapi itu akan terus menerangi perjalanan orang yang memperhatikannya sebagai pelita di dalam kehidupannya. Dalam nas ini Raja Salomo memulai nasihatnya dengan mengatakan, dengarlah hai anak-anakku. Kata dengarlah memiliki makna yang sangat dalam.
Dalam bahasa Inggris ada dua kata untuk mendengar, yaitu to hear dan to listen. To hear, mendengar tanpa perlu memberi perhatian. Sedangkan to listen, mendengar dengan penuh perhatian. Bahkan dalam bahasa Batak pun ada dua kata tentang mendengar, yaitu mabegi, kata dasar begi, dan juga manangihon, tangihon. Adong do jolma di begi, alai dang ditangihon. Alai molo ditangihon, nunga di parohaon nabi neginei, gabe diingot. Makna kata mendengar di sini yaitu mendorong para murid atau anak-anak agar menggunakan telinga mereka untuk memperhatikan dan menaati didikan seorang guru dengan sungguh-sungguh. Nas ini merupakan refleksi atau pengalaman Salomo yang mengatakan betapa pentingnya didikan dari orang tua. Di sini Daud yang memimpin bangsa Israel sebagai orang tua yang mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan tetap mengingatkan pengajaran-pengajaran itu atau didikan itu kepada Salomo. Hal itulah yang membuat Salomo menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Salomo tetap memegang didikan orang tuanya di dalam memimpin bangsa Israel. Salomo meminta kepada Tuhan hikmat, kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa Israel, walaupun pada saat itu Tuhan menawarkan kepada Salomo yaitu kekalahan musuhnya atau kekayaan dan juga umur panjang. Tetapi pada saat itu Salomo memilih hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Tuhan senang. Maka Tuhan melihat permintaan Salomo itu sangat baik sehingga Tuhan memberikannya kepada Salomo. Salomo juga telah berpengalaman dari orang tuanya tentang ajaran-ajaran Tuhan. Dan hal itu diteruskannya di dalam kehidupannya seperti dalam nats ini di dalam ayat 3 sampai ayat 4 mengungkapkan bahwa otoritas seorang guru hikmat adalah pengalamannya sendiri di tengah-tengah keluarga, tempat ia memperoleh pengajaran dari ayah dan ibunya. Dikatakan dalam ayat 3 sampai 4, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Maka ditekankan, anak-anak harus mendengarkan pengajaran dari orang tuanya karena orang tua itu sendiri pernah diajar melalui pendidikan di dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khusus kepada kita para orang tua dan juga menjadi perhatian kepada anak-anak. Realita yang dihadapi orang tua sekarang adalah sering anak-anak merasa bahwa nasihat orang tua itu tidak relevan dengan kondisi mereka saat ini. Banyak anak-anak mengatakan bahwa zaman dahulu tidak boleh disamakan dengan zaman sekarang. Keadaan itu banyak membuat orang tua merasa sedih. Padahal nasihat itu adalah ibarat permata atau emas yang tidak akan pernah usang, tidak akan pernah busuk, tetapi baik untuk selamanya. Sebagai orang tua, kita harus memegang prinsip bahwa namanya nasihat harus disampaikan. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, nasihat itu bekerja di dalam diri anak kita itu. Dan suatu waktu, kita harus yakin nasihat itu akan menggerakkan hatinya, menyadarkannya bahwa yang dinasihatkan orang tuanya itu adalah ternyata benar. Dan kita para orang tua tidak boleh lemah atau kalah untuk menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita. Karena itu adalah keharusan bagi kita. Seperti kata Rasul Paulus kepada Timotius,
bahwa harus menyampaikan firman Tuhan itu baik atau tidak baik waktunya. Maka nasihat pun demikian harus disampaikan. Pengajaran yang dilakukan secara berkesinambungan kepada anak-anak akan melekat pada diri si anak sehingga tetap diingatnya untuk dilakukan setiap hari. Keluarga adalah pusat pendidikan bagi anak-anak seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 6 itu. Dikatakan di sana, perintah Tuhan itu haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu secara berulang-ulang dan membicarakannya apabila engkau duduk-duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun kembali. Harus diajarkan firman Tuhan, nasihat, hikmat kepada anak-anak. Maka itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengembangkan diri anak-anak kita. Dan tanggung jawab anak-anak atau kewajiban anak-anak untuk mendengarkannya. Mengapa itu kita laksanakan? Karena Tuhan berkehendak supaya hikmat itu bukanlah pada satu generasi saja, tetapi terus kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita itu tidak terkontaminasi terhadap pengaruh-pengaruh zaman ini, yaitu kejahatan-kejahatan yang merajalela yang dapat mempengaruhi pola pikir mereka, karakter mereka, untuk lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada kehendak Tuhan. Itulah yang perlu kita hindari. Maka nasihat itu, hikmat itu harus senantiasa diajarkan, digenerasikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan. Itu yang kita harapkan dari setiap generasi. Anak-anak, orang tua harus menunjukkan sikap takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Penulis Amsal ingin mengungkapkan bahwa takut akan Tuhan akan menjiwai seluruh pendidikan yang akan ditempuh anak-anak. Takut akan Tuhan berhubungan dengan pelaksanaan perintah Tuhan di dalam hidupnya. Takut akan Tuhan juga merupakan sikap hormat dan tunduk orang tua, anak-anak kepada kuasa Tuhan. Sehingga hikmat atau nasihat atau didikan akan dirasakan menjadi suatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Bahkan bisa kita katakan lebih berharga dari emas, dari perak, ataupun permata. Terlebih lagi, hikmat itu dikatakan dalam nats ini akan memberi kehormatan dan kemuliaan. Seperti yang digambarkan tadi, seperti menaruh karangan bunga di kepala. Tentu itu adalah suatu kehormatan akibat daripada memperhatikan nasihat atau hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara, selaku orang tua, selaku seorang anak, kita semua ingin mencapai pendidikan yang paling tinggi dan bagus. Ini adalah merupakan impian semua orang di zaman sekarang ini. Baik orang tua maupun anak-anak ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik setinggi-tingginya. Seperti dalam nas ini yang mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hal ini juga sama dengan falsafah atau pola pikir kita orang Batak. Prinsip atau komitmen, kegigihan, janji, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyekolahkan
anak setinggi-tingginya. Bahkan berhutang pun dilakukan asalkan anaknya bisa sekolah. Tetapi dalam semuanya itu, di dalam segala usaha mencapai itu, satu hal yang perlu kita catat, jangan hanya intelektualnya kita tingkatkan. Jangan hanya pintar secara IQ-nya, tetapi harus sejalan atau seimbang dengan spiritualnya. Harus disertai dengan sikap takut kepada Tuhan dan juga emosionalnya. Supaya apa? Ajaran atau nasihat itu jangan menjadi sia-sia di dalam hidupnya. Hikmat yang kita ajarkan, nasihat yang kita sampaikan, hendaknya membentuk karakter yang baik. Baik IQ-nya, EQ-nya, dan juga SQ-nya. Sehingga hidupnya menjadi berkat bagi sesama, terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam persekutuan kami saat ini, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang sungguh sangat indah. Biarlah Tuhan kami semua memperhatikan didikan, memperhatikan nasihat, memperhatikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga semuanya itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi pelita dalam kehidupan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Mampukan kami Tuhan sebagai orang tua untuk menasihati anak-anak kami, untuk mendidik mereka menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan yang berhasil kelak untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga sebagai anak, biarlah Tuhan lahirkan rasa kepedulian kepada ajaran, kepada didikan. Jangan merasa tidak mau mendengarkan didikan karena merasa bisa. Tetapi tanamkan Tuhan dalam hatinya kerinduan untuk mendengarkan hikmat yang daripada-Mu. Karena itulah yang sesungguhnya dan itulah yang sangat kami butuhkan. Supaya segala sesuatu yang kami lakukan selalu seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menjagai kami semuanya, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini, dikala kami memasuki masa hidup new normal, kami tetap menunjukkan kepatuhan kami, mengikuti protokoler kesehatan dari pemerintah, sehingga kami tetap sehat dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Godang dope si guru ononi asa tu dos odo o Tuhan mi sai tong na urang hati goran mi sotu dope por seoni dirib sambi dihaholongi hom dongan mulas dihalupahon hom Tuhan ta Yesus tiruan mudo na holong roha hiyaw nang di
seahon do dirinai sikatalah Tuhan pateani dang nadialam holong rohai ai naing dihita angoluani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.